Bagaimana? Mari kita ikuti bersama kajian yang akan disampaikan Ustaz Masal Romli. Kita buka bersama dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Monggo Ustaz, persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in alladhina saru fi nusratihi dinihi syairan khasisa wa la atba'ihim alladhina warisuna ilmahum amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tandur nafsum ma qaddamat saligat wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Al-ayah, wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kharaja fi talabul ilmi fa huwa fi sabilillahi hatta yarja. Al-hadis sahih. Bapak-bapak hadirin sekalian, jamaah pengajian rutin setiap malam Jumat ingkang kula hormati, pertama-tama semoga kula lan panjenengan sedaya mboten bosen nglairaken rasa syukur dhateng ngersane Allah dene menapa kula lan panjenengan sedaya sebagai hamba Allah tidak lepas daripada nikmat Allah sedetik pun. Wa in ta'uddu nikmatallah la tuksuha. Nikmat Allah yang kita rasakan, contoh misalkan oksigen yang kita hirup, air yang kita minum ini, bumi yang kita injak, kita berjalan kemana saja, sinar matahari dan lain sebagainya, tidak lain semuanya itu adalah minallah, datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu di dalam Al-Quran diterangkan, wala takunu kalladzina nasullah. Janganlah kamu menjadi orang yang lupa kepada Allah. Karena apa? Allah tidak pernah lupa datang kula lan panjenengan sedaya. Kalau manusia itu sengaja melupakan nikmat-nikmat Allah, fa'ansahum, maka Allah pun menjadikan lupa kepada mereka. Jadi wala takunu kalladzina nasullah fa'ansahum anfusahum. Allah pun menjadikan lupa kepada mereka. Ulaika humul fasikun, mereka itulah orang-orang yang fasik. Sehubungan dengan itulah maka hari ini kita diberi nikmat oleh Allah, dikasih kesehatan, sisa umur. Ini merupakan nikmat Allah yang luar biasa. Tetapi Rasulullah bersabda, nikmatani maghbunun fihi ma katsirum minan nas. Dua nikmat Allah yang sangat potensi banyak disia-siakan oleh manusia. Apa itu? As-seha, yaitu sehat, wal farok, dan kesempatan. Lebih-lebih pada saat ini enggak hujan, gitu. Ini merupakan kesempatan yang luar biasa. Sering kita sampaikan, imfiru khifafan, berangkat khifafan dalam keadaan ringan, wasikolan dalam keadaan berat. Wajahidu bi amwalikum wa anfusikum fi sabilillah dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Pergunakan nikmat itu untuk berjuang di jalan Allah fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum. Maka Allah mengatakan dzalikum khairul lakum, yang sedemikian rupa itu adalah khairun, lebih baik bagi kamu, in kuntum ta'lamun, jika manusia itu mengerti. Sehubungan dengan itulah kita pada saat ini dalam keadaan sehat walafiat, kesempatan ada, kita ambil, kita laksanakan untuk bersyukur kepada Allah dengan cara kita ngaji yang seperti ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Barang siapa yang berjalan dari rumahnya, gitu, baik itu dengan sepeda motor, mobil, sahalallahu lahu tariqan ilal jannah.
Pasti orang itu akan dimudahkan oleh Allah masuk surga itu. Makanya ngaji ini adalah berat. Gitu, berat. Tetapi bagi orang yang benar-benar beriman kepada Allah itu sangat ringan sekali. Sangat mudah sekali untuk berangkat. Karena apa? Dorongan iman. Oleh karena itu iman ini perlu kita tingkatkan seiring dengan berkurangnya usia. Bagaimana cara untuk meningkatkan iman tidak lain adalah ngaji yang seperti ini. Al-imanu yazidu wa yanqusu. Iman itu kadang-kala pasang, kadang-kala surut itu. Gitu. Bagaimana cara kita menstabilkan iman bahkan meningkatkan iman? Tidak lain adalah kuncinya adalah ngaji. Fadzakir. Fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Beri pengajian wahai Muhammad, beri nasihat wahai Muhammad, beri khutbah wahai Muhammad, fa inna dzikra, maka sesungguhnya peringatan nasihat itu tanfa'ul mu'minin, sangat bermanfaat bagi orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ngaji yang seperti ini adalah satu-satunya cara dalam rangka meningkatkan iman. Oleh karena itu Kiai Haji Ahmad Dahlan mendirikan organisasi Muhammadiyah ini tidak lain dari ngaji ke ngaji. Ya, dari ngaji rutin dari RT ke RT. Ya, bahkan Kiai Haji Ahmad Dahlan selalu menekankan jangan sampai pengajian-pengajian di Aisyah, Muhammadiyah, NA dan seterusnya di situ tidak ada yang namanya kajian. Makanya setiap kita rapat pasti yang pertama kali harus ada kultum kajian. Ya. Coba saudara kita di Nadien, ya, ada panakipan, ada tahlilan, ada macam-macam, ya, serokalan dan lain sebagainya banyak. Kita ini cuman hanya ngaji tok, ya. Lah ngaji Al-Quran dan hadis ini adalah kunci dalam rangka untuk meningkatkan organisasi kita, ya. Makanya kulolan panjenengan sedaya harus di cabang prajurit kulon ini dan Keranggan harus kita hidupkan yang namanya kajian rutin. Ini sangat-sangat penting dalam rangka untuk meningkatkan iman. Sampai-sampai Allah itu memberikan satu solusi, fadzakir bil Quran, beri peringatan kajian dengan Al-Quran. Jadi Al-Quran ini adalah merupakan satu cara dalam rangka meningkatkan iman kulolan panjenengan sedaya, karena Quran inilah merupakan pedoman hidup kulolan panjenengan sedaya, dan Al-Quran dan hadis itulah merupakan satu jalan. Taraktu fikum amroini ma in tamassaktum bihima lan tadillu abadan. Kutinggalkan dua perkara wahai umatku, selama Anda berpegang keduanya lan tadillu abadan, kamu tidak akan tersesat abadan selama-lamanya. Apa itu? Kitab Allah Al-Quran ini. Wa sunnati Rasul dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Quran ini harus kita kaji. Ya. Kalau Al-Quran ini selalu senantiasa kita kaji, pasti yang namanya hadis itu akan mengikuti. Sebab mengapa? Karena hadis seperti Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi, Nasai, hadis-hadis sahih yang lain itu sebagai mubayyinat daripada Al-Quran, keterangan daripada Al-Quran. Aqimis shalah wa atus zakah. Tegakkan sholat. Bagaimana sholat yang baik, wudhu yang baik, semuanya itu dijabarkan, ya, diterangkan di dalam Al-Quran, di dalam Al-Hadis. Jadi Al-Quran dan hadis itu tidak bisa terpisahkan. Seperti rel kereta api itu dari Mojokerto, ya, stasiun, bagaimana kita sampai ke Jakarta, maka kereta api itu harus jalan di atas dua rel itu. Ya. Quran dan hadis ini adalah rel kita sampai ke surga Allah. Taraktu fikum amroini ma in tamassaktum bihima lan tadillu abadan. Apa itu kitab Allah wa sunnati Rasul dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Quran yang saya pegang ini. Khairukum man ta'allamal Quran. Sebaik-baik orang ngaji adalah ngaji Al-Quran. Setelah kita faham seperti kita ngaji yang seperti ini, wa allamahu, kita aplikasikan itu. Gitu.
Makanya kita paksakan Bapak diri kita, entah itu sudah maghrib, entah itu sesudah sholat subuh, atau sudah sholat malam, kita paksakan membaca Al-Quran. Khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik orang ngaji adalah ngaji Al-Quran. Kita ngaji alif, lam, mim 3 huruf. Tapi pahalanya per huruf itu adalah 10 pahala. Kalau kita setiap hari 1 ruku, kita hitung itu berapa. Ya. Kalau itu 1 juz berapa. Jadi yang namanya pahala itu dalam bahasa Jawanya itu nyepak nyandung, tergantung seseorang itu mau ngambil atau tidak. Ya. Makanya nikmat sehat ini kita manfaatkan betul untuk mencari kebaikan. Jangan sampai nanti kulolan panjenengan sedaya begitu sakit sadar. Gitu? Apalagi kalau sudah mati. Baru di sana manusia menyesal di saat dicabut nyawa aja. Laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas sholihin. Andai kata saya dulu mau, ya Allah ya Rabb, mohon aku diundur ya Allah. Seminggu saja, sebulan saja. Kalau engkau kasih dispensasi, engkau undur umurku, fa asaddaqa. Aku tak sodako, aku tak ngaji, aku tak ibadah sing mempeng. Wa akum minas sholihin, agar aku menjadi orang yang soleh. Kasep. Tidak ada artinya sudah. Belum lagi nanti di sana lau kunna nasma'u au naqilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Ini keadaan manusia nanti di neraka. Tapi penyesalan di sana sudah tidak ada nilainya. Tidak ada artinya. Oleh karena itu waktu yang telah diberikan oleh Allah datang kulolan panjenengan sedaya kita manfaatkan. Al waktu kasayf. Manusia itu ibarat bagaikan perjalanan hidupnya skala lurus itu. Skala lurus. 0 tahun, 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun. Per hari ini kita umur 50 tahun, tidak akan pernah kita kembali umur 30 tahun, 22 tahun. Sekali kita lewati, sekali itu hilang. Hanya kita meneruskan sisanya saja. Al-waktu kasayf. Gitu. Makanya di dalam Al-Quran itu diterangkan wal asri, demi waktu. Ada waw qasam di situ. Di dalam Al-Quran kalau ada waw ta ba qasam itu Allah bersumpah wal asri, demi masa, demi waktu. Ya, innal insana lafi khusrin, sesungguhnya manusia itu dalam keadaan rugi. Siapakah orang yang tidak rugi itu? Illal ladzina amanu, kecuali orang yang beriman. Ma huwa iman, apa itu iman? Iman ialah tasdikun fi qalbi wa iqrarum bil lisan wa amalu bil arhan. Itu adalah iman. Gitu? Kalau orang itu benar-benar iman kepada Allah, selalu senantiasa beraktivitas, selalu senantiasa apabila ada seruan-seruan Allah, wajilat qulubuhum, gerikah hatinya. Merasa terpanggil di mana ada kebaikan, di mana ada pengajian, si fulan itu selalu senantiasa ada mengambil bagian di sana. Karena apa? Karena hidup ini hanya sekali. Al waktu kasayf. Bila saya menikah kulolan panjenengan sedaya, mari kita bersama-sama di sisa umur kita ini kita manfaatkan. Apalagi sebentar lagi kita menghadapi bulan Ramadan. Insya Allah tanggal 2 pimpinan pusat Muhammadiyah sudah mengumumkan secara resmi, insya Allah tanggal 2 April kita sudah mulai menjalankan ibadah puasa. Dalam kesempatan ini kita buka di dalam surat Al-Baqarah 183 dan seterusnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min
qablikum la'allakum tattaqun. Ayyaman ma'dudat. فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم wala'allakum tazkurun ila akhirih. Shadaqallahul adzim. Langsung kita artikan, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Ini adalah harfu nida yang bersifat khas. Kalau ada ayat ya ayyuhan nas, itu harfu nida yang bersifat ammah. Seluruh manusia dipanggil oleh Allah, diseru oleh Allah. Tetapi ayat ini adalah bentuk kalimat panggilan yang bersifat khas, bersifat khusus, hanya orang yang beriman saja. Tentu kita merasa terpanggil, senang dipanggil Allah. Kita dipanggil presiden, waduh, kurang 1 bulan sudah dipersiapkan, Pak. Ya. Baju sudah punya, batik beli lagi, sepatu sudah punya, beli lagi, hanya ingin menghadap Bapak Presiden sesama manusia. Kita dipanggil oleh Allah, yaitu dipanggil untuk apa? Kutiba alaikum, ditetapkan atau diwajibkan, alaikum atas kamu, untuk apa? Asyam, yaitu berpuasa. Poso lawulane ya Pak. Nah, kalau ada orang yang seperti itu, hewan itu. Gitu. Kita sebagai orang yang beriman dipanggil oleh Allah untuk melaksanakan puasa, yang mana puasa itu kama kutiba alal ladzina min qablikum. Kama sebagaimana kutiba kang ditetapake alal ladzina ing atase wong akeh min qablikum saking sadurunge ira. Untuk apa? La'allakum tattaqun, agar supaya kula lan panjenengan sedaya menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang itu sudah mencapai predikat takwa, maka itulah manusia yang terbaik, itulah manusia yang termulia. Inna akramakum indallahi. Nah, agar manusia itu mencapai predikat yang tertinggi itu, maka puasa kita ini diproses oleh Allah. Jadi puasa itu merupakan penempahan baik fisik kita maupun mental kita. Fisik kita saumu tasiku, berpuasalah agar kamu sehat. Sehat jasmani. Ya. Kemudian sehat rohani. Itu tujuan puasa. Orang yang sehat jasmaninya, rohaninya, itulah orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Di Australia saya baca, dan majalah ini pada saat itu saya dari tetangga saya seorang dokter, namanya Bapak Sucipto. Di Australia itu pernah mengadakan eksperimen sekelompok dokter-dokter, gara-gara Rasulullah bersabda, berpuasalah agar kamu sehat.
Betulkah? Pada akhirnya para dokter itu mengadakan eksperimen, mengambil tikus yang banyak dibagi dua. Ya, kemarin saya ceritakan di kultum subuh di At-Taqwa, ya. Yang mana tikus yang satu itu dipola makan, dikasih makan terus, didadak makan yang enak-enak, tidak pernah libur. Tetapi tikus yang satu ini dipola makan seperti orang berpuasa. Kadang-kadang dikasih makan, kalau waktunya puasa berhenti sudah. Ya. Tentu mengadakan eksperimen penyelidikan ini tidak sehari dua hari, berbulan-bulan. Apa yang terjadi? Tikus yang selalu dipola makan terus, didadak makanan itu banyak, memang gemuk-gemuk tapi ngelembosi, banyak yang sakit, banyak yang mati, bulunya berondoli dan lain sebagainya. Sedangkan tikus yang dipola makan seperti orang berpuasa ini, energi-energi tidak ada yang mati, sehat-sehat. Dengan penyelidikan yang seperti ini, pada akhirnya para dokter itu sadar hebatnya perintah-perintah di dalam agama Islam itu. Pada akhirnya para dokter ini banyak yang masuk Islam gara-gara penyelidikan itu. Gitu. Inilah luar biasanya Islam itu, semua perintah-perintahnya di samping manfaat untuk di dunia ini juga bermanfaat nanti, apalagi kita di akhirat nanti, yaitu mendapatkan tempat, yaitu di surga, kita mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya sekarang orang Amerika ini banyak yang menyelidiki Al-Quran. Alhamdulillah di penjuru belahan bumi manapun, di Inggris, di Rusia, di Amerika, Australia, bahkan sekarang di Filipina, berduyun-duyun orang itu masuk Islam. Ya. Karena apa? Karena konsep yang ada di dalam Al-Quran itu sudah diterangkan oleh Allah. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madinah. Gitu? Konsep yang ada di dalam Al-Quran ini sudah komplit. Diterangkan semuanya, diatur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Gitu? Karena apa? Karena Al-Quran ini produk Allah, maka tidak ada satu alif pun yang salah di dalam Al-Quran ini. Dan terjaga. Loh begini sekarang ini ada orang, Al-Quran perlu dikurangi 300 ayat. Siapa dia itu? Siapa dia itu? Dia manusia. Sampai otak-otik dalam Al-Quran, padahal Al-Quran firman Allah, dan yang menciptakan dia beraninya mengatakan yang seperti itu. Sungguh orang yang seperti ini cepat atau lambat pasti akan mati. Sebentar lagi akan mati. Pasti akan menemui ajalnya. Biarkan aja dia. Paling pol dia umurnya berapa sekarang? Rasulullah mengatakan rata-rata umur umatku itu baina situn wasabun 60-70 itu sudah isdet, mati. Gitu. Orang yang mengatakan seperti itu, saya nggak perlu menyebutkan namanya, paling pol nanti 70 sudah mati mungkin. Ya, kadang-kadang nggak nyampe. Ya, sudah baru menemui Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Al-Quran ini firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Al-Quran ini banyak tersimpan sudah di otak-otak manusia, banyak manusia di muka bumi yang hafal dengan Al-Quran. Karena apa? Sesuai dengan firman Allah, keberadaan Al-Quran ini wa innalahu lahafidun, dijaga oleh Allah. Tetapi kitab yang lain misalkan seperti Injil misalkan, tidak ada yang hafal itu. Tidak ada. Tetapi Al-Quran banyak orang yang hafal dengan Al-Quran. Karena Al-Quran ini firman Allah Subhanahu wa ta'ala, dan selalu senantiasa eksistensinya dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Termasuk perintah puasa ini adalah merupakan perintah yang luar biasa. Saya pelajari tadi malam, setelah sholat malam itu saya buka Al-Quran. Ternyata
perintah-perintah sholat sekalipun itu penting, zakat dan lain sebagainya. Seperti misalkan coba perhatikan, aqimis sholat wa atuz zakah warka'u ma'ar rakiin. Satu ayat itu 2 perintah. Ya, tegakkan sholat dan tunaikan zakat. Gitu. Bagaimana cara kita menunaikan sholat yang baik? Tidak lain itu dijabarkan di dalam hadis. Wudhu yang baik dijabarkan dalam hadis. Zakat juga demikian dijabarkan di dalam hadis. Tetapi masalah puasa, coba dari mulai 183 yang kita kaji pada saat ini, 184, 185, 186, 187 diterangkan secara rinci oleh Allah sendiri. Menunjukkan puasa ini adalah perintah Allah yang luar biasa. Di dalam hadis qudsi diterangkan puasa itu adalah fa innahu li wa ana azzibi. Puasa itu adalah urusanku. Wa ana azzibi, dan akulah yang langsung membalasnya. Oleh karena itu perintah puasa ini harus kita jalankan dengan yang sebaik-baiknya. Karena apa? Puasa bukan hanya sekedar tidak makan dan tidak minum saja. Tetapi Rasulullah SAW mengatakan, khamsun yuftirna shaim. Ada 5 hal yang bisa merusak pahala puasa itu. Kalau sekedar kita tidak makan, tidak minum, kita semuanya sudah mampu, kuat. Tetapi Rasulullah mengatakan khamsun yuftirna shaim. Ada 5 hal yang bisa merusak pahala. Apa itu? Al-ghaibatu, ngerasani. Ayo, kadang poso-poso moro nyelonong menjelek-jelekan teman. Puasa. Berarti dia tidak mampu untuk menahan. Asyam itu kan artinya menahan itu. Ya. Al-ghaibatu, an-namimah. An-namimah itu lebih tajam daripada orang yang merasa mencerca orang, menjelek-jelekan orang. Gitu. Ini harus kita hati-hati sebelum kita melaksanakan puasa. Puasa itu benar-benar nanti kita jalani dengan dasar dengan ilmu. Kita dasari dengan ilmu. Sebab mengapa? Di dalam Al-Quran diterangkan setiap kita melaksanakan ibadah, wala takfu ma laisa laka bi ilmun. Janganlah kamu melakukan ibadah, melaksanakan ibadah yang di situ ma laisa laka bi ilmun, kamu tidak tahu ilmunya. Pokoknya poso, pokoknya ibadah, jangan. Gitu? Rasulullah SAW kalau ada orang melaksanakan wudhu misalkan, sholat misalkan, gitu, Rasulullah SAW senantiasa memperhatikan. Kalau orang itu wudhunya nggak benar, tidak dasar dengan ilmu, Rasulullah mengatakan irji wudhu'aka wa aksin, kembali kamu wudhu, wa aksin, dan perbaiki. Sholat juga demikian, irji fasolli fa innaka lam tusolli, kembali kamu sholat lagi. Fa innaka lam tusolli, maka sesungguhnya orang yang sholat seperti itu lam tusolli. Begitu juga puasa. Kalau kita puasa hanya sekedar tidak makan dan tidak minum saja, dikhawatirkan seperti sabda Rasulullah SAW, kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illal ju'i wal atas. Banyak orang yang melaksanakan ibadah puasa, yang mana mereka itu di dalam melaksanakan ibadah puasa laisa lahu min siyamihi, tidak mendapatkan pahala puasanya itu ilal ju'i wal atas, hanya lapar dan dahaga saja. Karena apa? Karena dia menjalankan ibadah puasa tidak didasari dengan ilmu. Makanya ilmu itu sangat penting. Ngaji ini sangat penting. Sering saya terangkan, orang yang ngaji itu sama dengan berjuang di jalan Allah. Man kharaja fi talabil ilmi fa huwa fi sabilillahi hatta yarji'a. Ya. Barang siapa yang melaksanakan man kharaja, man sing sapane wong kharaja, yaitu keluar dari rumahnya fi talabul ilmi, ngaji yang seperti ini, Rasulullah SAW mengatakan, bersabda di dalam hadisnya yang berikutnya, fa huwa fi sabilillahi hatta yarji'a. Orang itu sama dengan berjuang di jalan Allah, hatta sehingga asal kata roja yarji'u, yarji'a, tengah pulang. Fi'il amr di situ. Belum nyampe di rumah dia mati di tengah jalan, fa huwa fi sabilillahi hatta yarji'a. Ya. Ini pahalanya kita ngaji, makanya
supaya umatnya selalu senantiasa sregep akas ngaji yang seperti ini. Karena apa? Karena ngaji ini adalah merupakan satu kebutuhan kangge kula lan panjenengan sedaya, faridatun ala kulli muslim wal musliman wal muslimatin. Thalabul ilmi faridah. Ngaji itu adalah kewajiban ala kulli muslim wal muslimatin. Sehubungan dengan itulah maka kita menangi bulan Ramadan insyaallah yang akan datang ini kita jalankan dengan yang sebaik-baiknya, karena puasa merupakan ibadah yang luar biasa yang di situ fa innahu li wa ana asasibi. Kemudian di dalam ayat yang berikutnya, enggak sampai selesai nanti karena sudah panjang. Yang mana Ramadan puasa itu ayyamam ma'dudat, hari-hari yang telah ditentukan, yaitu di dalam bulan Ramadan. Puasa itu ditetapkan oleh Allah di dalam satu bulan yang namanya bulan Ramadan. Faman mongko sing sapane wong kana iku ana mingkum setengah saking ira maridon loro sakit au ala safarin atau dalam bepergian fa iddatum min ayyamin ukhra, maka sempurnakanlah min ayyamin dari hari-hari ukhra yang lain. Misalkan kula lan panjenengan pergi ke Banyuwangi, iya nek nggawa mobil dhewe, Pak, AC gitu, ndak terasa. Ayo kita ngecer gitu. Itu payahnya luar biasa itu. Apalagi panas gitu. Maka situasi yang seperti ini boleh kita tidak berpuasa, tetapi di saat kita tidak berpuasa itu kita catat. Nanti di luar Ramadan kita tempui fa'iddatum min ayyamin ukhar. Wa 'alal ladina, dan atas orang-orang yutikunahu, berat untuk melaksanakan. Nek kula lan panjenengan sedaya kerja ning sekolahan, ning kantor, enggak kroso AC pisan. Ayo nguli batu, mbok. Gitu? Soro, Pak. Mekul ana pinggir jalan jualan soro. Gitu? Situasi dan kondisi yang seperti ini Allah itu Maha tahu. Gitu? Walal ladina yutikuna fidyatun ta'amu miskin, kita bayar fidyah. Miskin terhadap fakir miskin. Jadi ini adalah solusinya. Faman tatawwa'a khairan, maka barang siapa yang merasa berat tetapi dia tetap memaksakan untuk berpuasa, fahuwa khairul lah, maka itu adalah baik bagi dia. Nguli batu nih kalau kadang-kadang tetap poso. Karena apa? Iman. Gitu, iman itu. Kadang-kadang orang itu kerja di AC, enggak panas, enggak puasa, padahal dia Islam juga. Karena apa? Karena imannya, taruhannya adalah iman. Oleh karena itu dalam situasi dan kondisi yang seperti ini, wa antasumu khairul lakum, mereka itu tetap berpuasa itu adalah khairun, lebih baik, lakum bagi kamu, in kuntum ta'lamun, jikalau orang itu mengerti betapa pentingnya Ramadan. Katimbangku aku nyaur wis tak kuat-kuatne wis. Gitu. Kadang-kadang nguli batu babat tak kuat-kuatne mosok mati ya. Kadang-kadang enten tiyang sing ngomong ngoten, tetap puasa. Gitu. Ada orang yang seperti itu adalah khairul lakum, lebih baik bagi mereka itu. Tapi in kuntum ta'lamun, kembali jikalau orang itu mengerti. Gak ngerti, kerja di dalam kantor di bawah AC itu ndak puasa. Karena apa? Karena dia tidak mengerti betapa pentingnya arti menjalankan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu di dalam bulan Ramadan, di situ diterangkan oleh Allah, diturunkan Al-Quran, syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Untuk apa? Hudan, petunjuk, linnasi, terhadap seluruh manusia, wa bayyinatin, dan sebagai keterangan-keterangan, minal huda, dari petunjuk itu,
wal furqan dan sebagai pembeda antara yang hak dan yang batil. Semuanya itu diterangkan di dalam Al-Qur'an ini. Sebentar lagi Ramadan, tentunya banyak para ustadz, para kiai untuk menerangkan ayat-ayat ini. Tentunya nanti insya Allah yang akan datang barangkali ada kesempatan kita sambung lagi, karena bapak-bapak ada yang kecapean mungkin kerja berat tadi siang. Nggih, banyak yang ngantuk. Tetapi ingat Bapak, ngantuknya orang di dalam majelis ilmu tetap dapat pahala. Yang namanya ngantuk itu tidak disengaja, gitu. Tidak disengaja. Nek ngantuk ana oma ya enggak oleh pahala, tetapi ngantuk di dalam majelis ilmu tetap dapat pahala. Karena sudah dicatat dari niatnya tadi. Innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Mudah-mudahan sedikit apa yang saya sampaikan tentang masalah Ramadan, puasa ini mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya. Ditutup dengan doa, Pak. Mari kita tutup dengan doa. Mudah-mudahan kita selalu senantiasa dikasih kekuatan oleh Allah dan selalu senantiasa iman dan takwa kita semakin meningkat di sisa umur kita ini. Karena apa? Karena takwa adalah merupakan bekal yang terbaik kangge kula lan panjenengan sedaya nek dipun panggil kalian Allah Subhanahu wa taala. Wa tajawwadu fa inna khairaz zati taqwa. Berbekallah kalian wahai orang yang beriman, fa inna khaira, maka sesungguhnya sebaik-baik azati yaitu bekal at-taqwa, yaitu takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Puasa tujuannya la'allakum tattaqun, agar supaya kita menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya minhu wal amwat. Rabbana dhalamna anfusana fa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qablal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna bittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sun